Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih berjumpa dalam pembelajaran kimia dengan materi pengukuran delta H reaksi menggunakan data. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis dari entalpi standar, yaitu yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan entalpi standar. Entalpi standar reaksi adalah perubahan entalpi untuk reaksi kimia yang semua reaksi dan produknya dalam keadaan standar pada suhu tertentu. Entalpi standar digunakan untuk membandingkan perubahan energi yang disebabkan oleh penyusunan ulang ikatan dalam reaksi yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis entalpi standar. Entalpi pembentukan standar atau delta H0F, entalpi penguraian standar, delta H0D, dan entalpi pembakaran standar, delta H0C. Bagaimana cara menghitung delta H reaksi? Nah, kita langsung masuk saja ke delta H yang pertama, yaitu delta H0F atau delta H pembentukan standar, yaitu perubahan entalpi reaksi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan stabil pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ingat ya, bahwa pada entalpi pembentukan standar itu adalah pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Perhatikanlah reaksi pembentukan NH4Cl berikut. Jadi pada reaksi pembentukan NH4Cl pertama kita lihat dulu senyawanya adalah NH4Cl. Nah, di dalam NH4Cl ini terdapat 3 jenis unsur, yaitu N, H, dan Cl. Nah, NH dengan Cl ini adalah unsur pembentuknya, sedangkan NH4Cl adalah produknya. Maka NH4Cl kita letakkan di sebelah kanan. Sedangkan N itu pada kondisi di alam, dia itu akan terbentuk dari N2. Jadi N itu di alam itu berupa senyawa diatomik, yaitu N2. Sedangkan H, hidrogen, itu dalam bentuk H2 juga, di alam juga diatomik. Cl juga dalam bentuk Cl2. Nah, ingat, karena di sini adalah entalpi pembentukan, maka yang dihasilkan adalah 1 mol senyawa. Ini tadi ya, 1 mol. Maka koefisien di depan NH4Cl ini harus 1. Nah, di sebelah kanan di NH4Cl ini kita bisa lihat di sini jumlah N hanya 1, sedangkan di sebelah kiri tadi kan N2. Berarti N2 yang ada di kiri harus kita kalikan setengah. Makanya muncul koefisien setengah di sini. Kemudian H di sebelah kanan ada 4, sedangkan di kiri tadi kan H2. Maka kita perlu kalikan 2, makanya muncul koefisien 2. Dan Cl di sebelah kanan itu hanya 1. Di kiri terdapat 2, maka perlu kita kalikan dengan koefisien setengah. Nah, maka reaksi pembentukan dari NH4Cl itu adalah ini ya, setengah N2 setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2 menghasilkan NH4Cl. Nah, ini delta H-nya
adalah min 314,4 kilojoule. Nah, untuk membuktikan bahwa delta HF0 dari NH4Cl itu adalah min 314,4 kilojoule, secara matematis kita bisa hitung dengan rumus delta H reaksi sama dengan sigma delta HF0 hasil atau produk dikurang sigma delta HF0 bereaksi, atau bisa juga kita katakan delta HF reaksi sama dengan jumlah delta H produk dikurang jumlah delta H reaktan, ya, kanan dikurang kiri. Nah, bisa kita lihat pada penjabarannya, bisa kita lihat di atasnya ini ya, delta H reaksi tadi min 314,4, kemudian ini bisa kita cari dengan delta HF0 kanannya tadi produknya NH4Cl dikurang delta HF0 dari di sebelah kiri tadi ada N2 kalikan dengan koefisien setengah N2 ditambah koefisien 2 kalikan delta HF dari H2 ditambah setengah koefisien dari Cl2. Nah, masukkan datanya min 314,4 kilojoule sama dengan yang dicari itu adalah delta HF0-nya NH4Cl dikurang, nah, delta HF0 dari N2, H2 dan Cl2 itu nilainya adalah 0. Kenapa? Nah, ini dia. Ingat bahwa delta HF0 dari unsur itu nilainya adalah 0. Maka delta HF dari NH4Cl ini bisa kita peroleh min 314,4 kilojoule. Berikutnya adalah entalpi pembakaran standar atau sigma delta H0 C. C itu singkatan dari combustion atau bahasa Inggrisnya pembakaran ya. Dari suatu zat adalah, jadi entalpi pembakaran standar itu adalah kalor yang dilepas jika 1 mol zat tersebut dibakar sempurna dengan oksigen atau O2. Jadi syaratnya yang dibakar itu hanya 1 mol. Koefisiennya hanya 1, koefisien 1, ini dia. Jadi di depan sini 1 koefisiennya ya. Dibakar dengan oksigen O2. Nah, ternyata misalnya ini untuk CH4, pembakaran CH4 menjadi CO2 ditambah H2O. Ingat, kalau reaksi pembakaran itu, pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ternyata datanya delta H-nya adalah minus 890,3 kilojoule. Kemudian, apakah hubungan antara delta H pembentukan standar dan delta H pembakaran standar? Nah, contoh soalnya, entalpi pembakaran asetilena adalah min 1300 kilojoule. Jika entalpi pembentukan CO2 dan H2O berturut-turut adalah min 395 dan min 285 kilojoule, entalpi pembentukan asetilena atau C2H2 adalah titik-titik. Maka solusi, cara penyelesaiannya adalah pertama kita buat dulu reaksi pembakarannya. C2H2 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O.
Nah, syaratnya tadi yang dibakar harus 1 mol. Harus 1 mol ya. Maka koefisien C2H2-nya di sini hanya 1. Sedangkan untuk O2, koefisien O2 ini menyesuaikan karena kita lihat ya, C di sebelah kiri itu 2, berarti di kanan koefisien C juga harus 2. Kemudian H di kiri itu ada 2, berarti di kanan ini sudah 2 ya, H2 sudah ada 2, berarti tidak perlu kita tambah koefisien pada H2O-nya. Nah, tinggal kita setarakan jumlah O2, berarti di kanan ada 2 kali 2, ada 4 ditambah 1, 5. Ada 5 atom O. Di sebelah kiri tadi hanya 2. Berarti di sebelah kiri perlu kita kalikan 5/2 supaya hasilnya 5 atom O. Nah, ini delta H yang diketahui di soal, minus 1300 kJ. Kemudian masukkan rumusnya, delta H reaksi sama dengan sigma delta H hasil dikurang sigma delta H bereaksi. Nah, delta H reaksinya tadi 1300 kita masukkan, sama dengan hasil reaksinya apa? Hasil reaksinya ini kan tadi. Hasil reaksinya adalah CO2 dan H2O. CO2-nya ada 2. Nih, CO2-nya ada 2, berarti kita kalikan 2 kali delta HF0 CO2 ditambah 1 kali delta HF0 H2O ya, dikurang. Reaksinya apa? Reaksinya adalah ini, C2H2 dan O2. C2H2-nya ada 1 ditambah O2. O2 itu delta H-nya tadi dikatakan 0 ya. Kemudian masukkan lagi 1300 sama dengan 2 kali min 395 dari mana? Ini dari soal. Delta HFCO2 adalah min 395 ditambah delta HF-H2O-nya min 285 dikurang delta HF0 C2H2, ini yang ditanya, belum diketahui ya, ditambah 0. Nah, kita masukkan berarti negatif pindah ke kiri menjadi positif, delta H C2H2 sama dengan min 395 kali 2 min 790 ditambah negatif 285, berarti sama dengan min 285, min 1300 pindah ke ruas kanan jadi plus 1300. Hasilnya adalah positif 225 kJ. Maka jawabannya adalah B ya. Sebagai tugas, silakan kerjakan latihan berikut ini di buku tulismu. Jangan lupa untuk mengerjakan selalu tepat waktu, jujur dan bertanggung jawab. Sampai di sini materi kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.